Eh, jadi saya sangat memahami dan sangat yakin bahwa sebaik-sebaik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Politik untuk menuju kepemimpinan ini adalah instrumen untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Karena kebijakan yang kita dasari niatan yang baik, kemudian dieksekusi dengan baik, dimonitor dengan baik, dievaluasi dengan baik, outputnya insya Allah juga baik. Nah, dan saya juga yakin dengan niatan yang baik ini, saya siap bekerja dengan baik, saya punya background yang memadai untuk melakukan itu, dan eh, niatan baik ini saya niatkan supaya ketika nanti Muhammad Faiz Kurniawan itu meninggal, masyarakat itu mengenang bahwa dia pernah melakukan hal yang baik. Jadi harapannya niatan yang baik ini masuk ke Batang dengan baik, nanti jika diberi amanah berakhir dengan baik. Dan kami juga sangat sadar kepemimpinan itu ada batasnya, ada awalnya dan ada akhirnya. Insya Allah kami niat ikhlas, niat tulus untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para calon kepala daerah di seluruh Jawa Tengah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Faiz Kurniawan. Beliau adalah calon Bupati Batang. Apa kabar Pak Faiz? Baik Pak Bambang, Alhamdulillah kabar baik. Ya, Selalu Pak. Iya, Pak Faiz ini profesinya adalah pengacara sekaligus pengusaha dari Kabupaten Demak yang saat ini dicalonkan di Kabupaten Batang. Nah, mungkin supaya bisa lebih memberi latar belakang, Pak Faiz bisa bercerita perjalanan karirnya baik sebagai pengacara maupun pengusaha sampai saat ini dan akhirnya menjadi calon Bupati Batang. Silakan Pak Faiz. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengenalkan diri, menjelaskan khususnya kepada warga Batang tentang siapa Muhammad Faiz Kurniawan. Ya. Jadi saya ini memang lahir di Demak, saya tumbuh sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA di Demak, dulu di SMP 2 Demak, terus di SMA 1 Demak. Setelah itu melanjutkan studi di S1 Universitas Diponegoro, ya. Fakultas Hukum, terus kemudian saya lanjut di Universitas Indonesia di Magister Hukum. Nah, di jeda waktu itu juga kebetulan saya pernah bekerja di law firm, sampai kemudian membuat law firm sendiri, terus kemudian juga pernah menjadi tenaga ahli di salah satu kementerian atau lembaga, dan jadi tapi fokus saya di lawyer itu lebih ke corporate lawyer, Pak Bambang. Jadi lebih ke bagaimana nanti perusahaan melakukan GCG terhadap peraturan terkait dengan perseroan, terus ketika mereka mau melakukan merger dan akuisisi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami juga mengembangkan beberapa
bisnis, beberapa usaha baik di bidang F&B, terus peternakan dan beberapa yang lain. Hari ini tentang kita warga Cilacap, tua muda semua gembira, sambut gembira. Faruji, mari sambut gembira, menangkan SPW Faruji. Serasi untuk Cilacap sejahtera, Cilacap bercahaya. Ayo menangkan SPW Faruji, itulah kita semua. SPW Faruji, ya semua warga, pilihan kita semua. Warga Cilacap, warga Cilacap. Nah, kemudian bagaimana latar belakang asal usulnya tiba-tiba dicalonkan sebagai bupati dan tidak di Demak tapi di Batang? Jadi terus terang saya memang selama ini melakukan usaha, berkecimpung di dunia lawyer, sudah pernah punya cita-cita. Memang suatu saat nanti ingin melakukan sesuatu terhadap masyarakat, ingin meninggalkan legasi yang baik, ingin melakukan kerja-kerja yang itu impactful terhadap masyarakat. Tentu jalannya bermacam-macam. Ada yang kemudian bisa mendedikasikan diri menjadi guru karena ilmunya, ada yang banyak beramal dengan hartanya. Tapi salah satu pertimbangan kami adalah kalau kita memimpin suatu wilayah, kita memimpin suatu daerah di level apapun, mau kecamatan, mau kabupaten, mau provinsi, bahkan di tingkat nasional, maka segala kebijakan kita kalau kita lakukan dengan baik, ada evidence based policy yang baik, diniati yang baik, insya Allah lebih impactful. Karena kebijakan itu sifatnya general, langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, dan itu tidak terbatasi hanya sekedar apa yang kita miliki. Tapi lebih bagaimana nanti kita bisa mengelola anggaran dengan baik sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, dari sini kemudian saya memang banyak berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan yang kebetulan ada di Golkar tentang niatan saya itu, yang pada prinsipnya saya tidak pernah spesifik harus di daerah mana, terus terang Pak Bambang. Karena bagi saya dimanapun bumi dipijak, disitulah Indonesia, saya lahir di situ dan tumbuh berkembang di Indonesia, apalagi ini hampir sama-sama Jawa, insya Allah tidak terlalu berbeda secara kultur dan budaya, tapi Batang bagi saya adalah sesuatu. Kenapa? Karena daerah ini saya yakin sedang tumbuh, sedang growth. Kalau ini dikelola dengan baik, ini di manajemen orang yang tepat, insya Allah ini saya yakini bisa menjadi prototipe Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kenapa di Batang? Salah satu pertimbangan terbesarnya adalah saya yakin ini daerah yang sedang tumbuh, yang sedang akan berkembang, jadi masih sangat bisa kita bentuk untuk menjadi hal yang ideal. Mungkin itu sih. Jadi ya Pak Faiz tidak bisa memilih, artinya ditunjuk, ditugaskan oleh Partai Golkar. Ya ditugaskan oleh Partai Golkar, tentu saja Pak. Tapi memang sempat ada beberapa opsi, tapi menurut saya sih Batang adalah opsi terbaik dan memang takdir Allah. Ya, baik. Nah, Pak Faiz termasuk yang luar biasa, artinya rekam jejak politiknya kan belum terlalu panjang, tapi tiba-tiba menjadi calon bupati, dan pasangannya senior, Pak Suyono itu sudah pernah menjadi wakil bupati. Nah, apa yang sudah dikoordinasikan dengan pasangan calon bupati ini? Begitu saya ditunjuk untuk mencalonkan diri di Kabupaten Batang, dan kemudian setelah hasil negosiasi, hasil komunikasi, negosiasi dengan beberapa partai yang bisa kita ajak bersama-sama untuk membangun Batang. Nah, salah satu muncul Gerindra, P3, dan beberapa PKS dan beberapa partai yang lain, ada PSI juga. Muncullah kemudian wakil kami adalah Pak Haji Suyono yang notabene adalah wakil bupati sebelumnya.
Terus terang ini menurut saya adalah peluang yang baik. Kenapa? Karena tentu saja keberlanjutan adalah hal yang sustainability adalah hal yang harus kita jaga. Jadi kita menjaga hal-hal yang baik, baru kemudian apa yang jika ada yang kurang baik kita lakukan inovasi. Nah, keberlanjutan ini selain membutuhkan perencanaan, juga membutuhkan orang yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya adalah Pak Suyono ini yang memang sebelumnya sudah menjabat. Sehingga fondasi-fondasi yang sudah dibuat tinggal kita lanjutkan. Terus terang saya begitu ditunjuk dengan Pak Suyono, saya langsung berkomunikasi sama Pak Suyono, mencoba berdiskusi banyak hal, baik itu terkait dengan kerja-kerja politik ke depan sampai 27 November nanti, tentang mapping kondisi di Batang. Terus selain itu juga yang penting adalah bagaimana kita menyatukan visi misi, menyatukan cita-cita, terus belanja kondisi existing hari ini, belanja apa yang sudah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, yang saya yakin setiap pendahulu itu selalu meninggalkan hal yang baik, sehingga muncullah konsep dan visi misi apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita tawarkan untuk masyarakat Batang. Ya, pasangan Faiz Suyono ini didukung oleh koalisi besar. Apakah ini koalisi terbesar yang ada sekarang di Batang? Dan bagaimana kira-kira potensi untuk membawa ke kemenangan? Ya, kalau dibilang ini koalisi terbesar, justru sepertinya malah tidak, Pak, karena Golkar itu 6 kursi, terus Gerindra 5, PDIP, P3 5, 16, dan PKS 4, jadi total 20. 20 dari 45 kursi, 45 kursi. Nah, jadi sebenarnya justru bukan yang terbesar, tapi kami yakin bahwa koalisi ini adalah koalisi rakyat. Ya. Jadi untuk ke depan, bagaimana kita memenangkan hati masyarakat, karena memang kami ini pengen koalisi yang kita bentuk ini adalah koalisi rakyat. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Faiz bahwa Batang itu terutama potensi ekonominya sedang bertumbuh, sedang berkembang, terutama karena ada kawasan industri yang sangat potensial. Apa yang akan dilakukan terhadap potensi ini? Nah, sebelum saya cerita apa yang akan kita lakukan, Pak Bambang, jadi kita bicara dulu kondisi hari ini. Kondisi hari ini itu indeks pembangunan manusia di Kabupaten Batang nomor 31 se-Jawa Tengah. Jadi ranking nomor 4 dari bawah. Nah, alat ukur saya jelas, saya selalu berbicara di mana-mana bahwa alat ukur saya jelas, tinggal ketika nanti Anda memberikan mandat kepada saya, rakyat Batang memberikan mandat kepada saya, 5 tahun lagi tinggal diukur, IPM-nya ini naik atau tidak. The best skenario yang saya inginkan sudah masuk di 25 besar, tapi worst case-nya harus keluar dari angka 30. Nah, apa sih alat ukurnya untuk menghitung indeks pembangunan manusia itu? Ada angka harapan hidup masyarakat, ada angka harapan lama sekolah masyarakat, kemudian angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Nah, kita awali dari pengeluaran per kapita per tahun. Masyarakat Batang ini hari ini pengeluaran per kapita per tahunnya itu di kisaran 10.470.000. Which is dalam sebulan rata-rata keluarga di Batang spendingnya tidak lebih dari 1 juta, mungkin antara 800 sampai 900.000. Nah, sekarang kita bicara bagaimana supaya IPM naik, artinya pengeluaran per kapita ini juga harus naik. Nah, saya mentargetkan bagaimana ke depan pengeluaran per kapita ini naik menjadi minimal di angka 15 juta. Syukur-syukur bisa nanti mencapai
20 juta per keluarga per tahun. Nah, isunya adalah bagaimana caranya. Industri ini, kawasan industri ini adalah peluang besar kalau kita bisa memanajemen dengan baik antara lokasi kawasan industri dengan masyarakat Batang. Tapi saya sangat yakin, saya punya keyakinan bahwa industri tidak pernah berhasil melepaskan masyarakat keluar dari income trap. Karena kejadian di Karawang, di Tangerang misalnya, begitu UMR dituntut untuk naik, industrinya yang pergi. Coba bayangkan kalau kita menuntut naik 1 juta UMR, terus kemudian sementara pegawai di pabrik itu 10.000, sudah 10 miliar sebulan. Kali 12 bulan sudah 120 miliar. Kali 5 tahun sudah 600 miliar. Mereka pasti berpikir, mending saya cari ke daerah lain yang UMR-nya masih bisa mereka terima. Kejadian di Amerika juga sama. PHK besar di mana-mana karena standar gajinya sudah tinggi, sehingga memilih daerah lain yang itu lebih bisa diterima standar gajinya. Nah, apakah saya setuju kenaikan UMR? Saya sangat setuju. Kita harus dorong itu. Tetapi kita harus ikuti dengan peningkatan skill, peningkatan etos kerja, sehingga UMR yang kita minta untuk naik itu diiringi dengan standar kualitas dan standar kapasitas serta efisiensi kerja dari setiap tenaga kerja. Plus, kesempatan industri ini juga menjadi peluang buat pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Batang. Mungkin kalau kita bicara sekarang, pengangguran kita di 29.619 atau 6,6% dari angkatan kerja kita. Nah, caranya bagaimana supaya ini bisa diabsorb oleh industri? Kita bicara standar pendidikan. Sebelum masuk, ini kan kita sedang bicara suplainya nih Pak. Jadi suplai tenaga kerja, yaitu yang ada di masyarakat Batang ini adalah posisi di suplai. Nah, demand menginginkan A, sementara suplai posisinya mungkin A-. Bagaimana supaya A- ini menjadi A? Nah, kenapa ini A-? Sekarang ini di Batang itu lulusan SD itu 23,4%. Yang tidak tamat SD 23%, yang tamat SD 33%, which is 55% atau hampir mayoritas angkatan kerja di Batang itu maksimal pendidikannya di SD. Nah, baru yang lulus SMP itu 22%, yang lulus SMA 17%, yang lulus perguruan tinggi 4%. Bagaimana cara lulusan SD dan SMP ini bisa mengikuti spek demand industri? Ya, kita harus melakukan upgrading skill. Kita harus melakukan pelatihan terhadap pemuda-pemuda kita ini yang sebelumnya memang di bawah misalnya masih di bawah standar kebutuhan industri, kita upgrade skill-nya supaya sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga ada proses link and match antara supply dan demand. Nah, kita mulai dari mana untuk upgrading skill? Apakah kita bikin training center? Nggak perlu, karena kita bikin training center, satu training center mungkin bisa habis 15 miliar, paling setahun bisa melatih berapa orang, kapasitasnya. Padahal kalau kita lihat di Batang ini, saya sudah keliling di banyak tempat, sehari saya rata-rata 10-15 tempat, kita punya banyak BLK, kita punya banyak SMK, kita punya banyak gedung SMA, kita punya banyak balai pelatihan, pagi sampai siang dipakai sekolah, siang sampai sore free ruang-ruang itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Biaya pelatihannya yang baru disubsidi oleh pemerintah daerah. Bayangkan kalau biaya pelatihan satu pemuda itu 1 juta, kalau tadi kita bikin hanya satu training center 15 miliar, dengan biaya pelatihan 1 juta ini kita bisa sekolahkan, bisa upgrade 1.000 pemuda. Padahal tadi penganggurannya 29.000. Nah, dengan proses ini pastinya kita akan mendapatkan output pemuda-pemuda yang sudah terupgrade skill-nya, biaya pelatihan yang selama ini kita keluarkan juga diterima sebagai tambahan pendapatan buat sekolah-sekolah, buat
yayasan-yayasan yang gedungnya kita pakai. Jadi roda ekonomi berputar di bawah. Nah, begitu kita upgrade skill-nya, kita harus, isu berikutnya adalah pemerintah Kabupaten Batang harus bisa menjadi showcase, menjadi buklet atas daftar list calon tenaga kerjanya. Sehingga setiap kali industri datang, mereka tinggal minta data dari Kabupaten Batang, Pak, minta data di Kabupaten Batang, pemudanya yang masih butuh pekerjaan dan spesifikasinya. Begitu data itu ada, demand muncul, tinggal proses link and match-nya, saya yakin dengan begini, insya Allah absorb terhadap tenaga kerja di industri akan sangat besar. Nah, selain itu kita juga tetap dorong UMR-nya, tapi perlu kita imbangi dengan proses upgrade skill dan peningkatan etos kerja. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan itu melalui proses linkage antara industri dan UMKM. Kalau kita belajar proses linkage ini akan menempuh linkage, learning, sama leverage. Ketika industri datang, pasti mereka tidak memprovide semua kebutuhannya sendiri. Pabrik sepatu misalnya, mereka nggak akan mungkin juga membuat talinya sendiri, mereka pasti akan butuh lem, mereka butuh sol, dan lain sebagainya. Isunya adalah bagaimana UMKM kita dilingkitkan dengan kebutuhan industri ini. Ini hampir sama dengan bagaimana nanti tenaga kerja bisa diabsorb. Setelah kita linkitkan, kita kenalkan UMKM, kita kenalkan kebutuhan industri, akan muncul gap di situ. Produk UMKM tidak sesuai dengan spesifikasi industri, sehingga ada proses learning, ada proses belajar. Nah, misalnya talinya yang diproduk oleh UMKM untuk sepatu ini ternyata benangnya kurang halus, jahitannya kurang kencang. Nah, bagaimana caranya ya? Kita belajar. Setelah itu ada proses matching sesuai standar. Nah, pasti ada gap. Mungkin alatnya tidak cukup, tidak sesuai. Disitulah pemerintah daerah hadir untuk mensupport UMKM dalam melengkapi kelengkapan itu. Nah, dengan begini saya yakin nanti UMKM di Batang akan berkembang, tenaga kerja bisa terabsorb dengan baik, kesejahteraan meningkat. Selain itu memang untuk mengukur indeks pembangunan manusia tadi adalah angka harapan sekolah. Kemarin saya sempat bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa di Batang, mereka bilang, tolong dong beasiswa di Batang ditingkatkan, terutamanya untuk kuliah, karena kalau di SD, SMP sudah ada BOS. Nah, saya kemudian cerita, saya selama punya pengalaman dengan kawan-kawan di yayasan dengan alur berpikir seperti ini. Beasiswa di kuliah itu ada bidik misi. Nah, bidik misi itu kuliah gratis, living cost-nya dikasih oleh pemerintah sebulan bisa 600 atau 700 ribu kalau nggak salah sampai lulus. Nah, akan tetapi beasiswa bidik misi ini mayoritas diberikan di kampus-kampus negeri. Pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak muda Batang ini bisa diterima di kampus negeri sehingga mereka mendapatkan beasiswa itu. Daripada saya kemudian tanya balik, kalau kawan-kawan mahasiswa ini pengen beasiswa berapa kebutuhan per semester? 5 juta. Misalnya, sekarang bayangkan kalau satu semester saya harus nanggung 1.000 mahasiswa, kali 5 juta, 5 miliar. 5 miliar ini lebih baik saya pakai untuk memberikan bimbel terhadap anak-anak kelas 3 SMA, MA, SMK, supaya mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. 5 miliar ini bisa memberikan bimbel 5.000 orang, misalnya bimbel biayanya 1 juta untuk persiapan tes ke kampus negeri. Bisa membiayai 5.000 anak. Dari 5.000 anak ini misalnya bisa keterima separuh aja 2.500 ke kampus negeri dengan beasiswa bidik misi. Itu sudah akan sangat luar biasa multiplier efeknya untuk masyarakat Batang. Sehingga kalau banyak anak kuliah di luar negeri, di perguruan tinggi negeri gratis, insya Allah juga memberikan inspirasi, memberikan dorongan supaya harapan lama sekolah di Kabupaten Batang juga meningkat. Nah, berikutnya adalah angka harapan hidup di Kabupaten Batang. Kalau kita baca grafik di beberapa negara, begitu kesejahteraan meningkat, angka harapan hidupnya juga pasti meningkat. Di Singapura, saya pernah baca, itu korelasinya positif. Ketika kesejahteraan terus meningkat, angka harapan hidupnya juga meningkat. Hal ini juga sama pasti ketika di Batang nanti angka harapan lama sekolahnya meningkat, kesejahteraan meningkat,
belanja per kapita meningkat, pasti angka harapan hidupnya juga meningkat. Nah, sehingga industri ini adalah peluang besar buat kita, masyarakat Batang, asal kita bisa memanajemen ini dengan baik, mengelola ini dengan baik, menjadi peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Batang. Baik. Nah, kemudian kehadiran industri itu kan juga membawa dampak ya, kontroversi di tengah masyarakat. Mungkin tidak begitu mencuat, tapi pernah terjadi di Batang. Nah, apa yang diantisipasi ke depan? Proses literasi dan sosialisasi ke masyarakat memang harus kita galakkan bahwa industri ini bukan musuh, industri ini adalah peluang, dan pasti akan muncul beberapa problem. Pertama pasti terkait dengan akulturasi budaya yang selama ini orang-orang dari luar kemudian datang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Proses pertemuan budaya ini apakah akan mempengaruhi terhadap budaya lokal di Batang sendiri. Nah, hal-hal ini memang harus kita jaga, makanya salah satu hal yang ingin saya prioritaskan adalah selain sejahtera, hidup layak, berkualitas, tentu yang pertama dan kedua adalah masyarakat yang tetap beragama dan berbudaya. Ya, salah satu fokus adalah bagaimana nanti guru-guru yang mengajarkan di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan itu menjadi pemerintah daerah ikut hadir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka supaya lebih lebih semangat lah, seperti itu. Ya, Pak Faiz sudah keliling ke seluruh Batang. Nah, apakah isu pejabat dari luar daerah itu dipersoalkan di situ? Ya, ya betul sekali Pak Bambang. Memang saya bahkan beberapa ada spanduk harus asli putra daerah dan sebagainya. Ya, saya sih menanggapinya dengan santai saja dan saya selalu cerita Madinah itu dulu namanya Yasrib. Didatangi seorang namanya Nabi Muhammad, bukan orang Madinah. Beliau itu orang Mekah. Ke situ sebagai muhajirin, orang yang berhijrah. Tapi karena kedatangan beliau dengan niat yang baik, niat yang tulus, memajukan Madinah, memajukan Yasrib, sekarang Madinah menjadi Madinah Munawwarah yang bercahaya. Saya juga cerita juga, memangnya selama ini kita itu menikah itu harus yang satu kampung. Kan tidak, saya menikah dengan orang Kudus. Mungkin orang-orang di Batang juga banyak yang menikah di Pekalongan, di Kendal, di Semarang. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana menjawab kebutuhan ke depan, yang bisa diajak bersama-sama berjuang ke depan, yang bisa saling mencintai, punya visi yang sama untuk memajukan. Begitu pula kondisi saya saat ini datang ke Batang ya seperti itu kira-kira. Ya, baik. Nah, apa yang ingin Pak Faiz sampaikan kepada masyarakat Batang supaya masyarakat Batang juga memberi simpati, empati, dan akhirnya mendukung Pak Faiz dengan Pak Suyono? Jadi saya sangat memahami dan sangat yakin bahwa sebaik-sebaik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Politik untuk menuju kepemimpinan ini adalah instrumen untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Karena kebijakan yang kita dasari niatan yang baik, kemudian dieksekusi dengan baik, dimonitor dengan baik, dievaluasi dengan baik, outputnya insya Allah juga baik. Nah, dan saya juga yakin dengan niatan yang baik ini, saya siap bekerja dengan baik, saya punya background yang memadai untuk melakukan itu, dan niatan baik ini saya niatkan supaya ketika nanti Muhammad Faiz Kurniawan itu meninggal, masyarakat itu mengenang bahwa dia pernah melakukan hal yang baik. Jadi harapannya niatan yang baik ini masuk ke Batang dengan baik, nanti jika diberi amanah berakhir dengan baik. Dan kami juga sangat sadar kepemimpinan itu ada batasnya, ada awalnya dan ada akhirnya. Insya Allah kami niat ikhlas, niat tulus untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat. Kita nggak pernah
minta dilahirkan di mana. Kita nggak pernah minta dilahirkan dengan orang tua background seperti apa. Kita nggak pernah minta dilahirkan beragama apa, berkulit apa. Tapi perjalanan hidup itu menuntun kita untuk kita punya basic knowledge, punya pengalaman, punya pertemanan, yang semuanya tujuannya untuk apa? Supaya kita terus bermanfaat buat manusia dan menjawab tantangan serta kebutuhan ke depan. Hari ini masyarakat Batang itu mayoritas milihnya adalah Gen Z dan milenial, lebih dari 56%, lebih dari 60% bahkan. Angkatan kerja kita cukup tinggi, usia produktif kita sangat tinggi, kita butuh pemimpin yang bisa menjadi wajahnya masyarakat Batang, yang bisa dipercaya oleh pemerintah daerah, provinsi, dipercaya oleh pemerintah pusat, dipercaya oleh investor, untuk supaya semuanya dibawa ke Batang yang outputnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat Batang. Mungkin Nah, paling akhir, Pak Faiz, tadi dikatakan bahwa secara hitung-hitungan di atas kertas yang akan dihadapi atau jadi kompetitornya ini adalah koalisi yang lebih besar. Bagaimana strategi atau apa yang akan dilakukan untuk memenangkan kompetisi ini? Sejak awal saya sudah datang ke sini itu waktu daftar KPU saya sudah cerita bahwa saya datang ke sini itu tidak hanya sekedar daftar ke KPU, tapi saya sedang mendaftar menjadi pelayannya warga Batang. Kontestasi ke depan ini tidak hanya sekedar untuk memenangkan pemilu, tapi juga memenangkan hati masyarakat Batang. Bagaimana caranya memenangkan hati masyarakat Batang? Kita tahu proporsinya adalah mayoritas masyarakat, mayoritas adalah anak muda. Anak muda itu selalu terbuka dengan visi, misi, dan cita-cita ke depan. Anak-anak muda itu selalu percaya terhadap jawaban atas kebutuhan mereka, makanya itu yang sedang kami tawarkan. Selain itu, kita juga menyiapkan relawan-relawan di darat untuk door to door mengkomunikasikan apa cita-cita kami, apa visi kami ke masyarakat. Insya Allah hampir semua RT, komunitas paling kecil di masyarakat Batang akan kita bentuk relawan, sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita kami, visi kami, sampai masuk ke masyarakat. Selain itu juga kita tentu pertempuran udaranya juga kita siapkan untuk mempublish cita-cita kami melalui sosial media, karena mau nggak mau kenyataannya setiap kali kita mau tidur juga buka handphone. Disitulah Faiz Kurniawan dan Pak Haji Suyono harus hadir di handphonenya orang-orang sebelum mereka tidur. Ya, insya Allah begitu nanti menang. Ya, terima kasih sekali Pak Muhammad Faiz Kurniawan, calon Bupati Batang. Mudah-mudahan semua perjuangannya berjalan lancar dan benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.